Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnal Hanifah dari kelas 5B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal internasional. Untuk judul artikel yang pertama yaitu Lighting Up for Learning Fluorescence, Analysis of Microplastic Particles by Secondary School Student Using Nailred. Penulisnya itu Alina Sebastian and Phillips. Nama jurnalnya Journal of Chemical Education, volume 100 tahun 2023. Judul artikel yang kedua yaitu Detecting and Quantifying Microplastic in Bottled Water Using Fluorescence Microscopy, a New Experiment for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry Course. Penulisnya Austin and James, nama jurnalnya Journal of Chemical Education. Judul artikel yang ketiga, Inexpensive Adaptation of Basic Microscopes for the Identification of Microplastic Contamination Using Polarization and Nailred Fluorescence Detection. Penulisnya Amelia, Cliff, and Lisa. Nama jurnalnya Journal of Chemical Education, volume 97 tahun 2020. Permasalahan pokok pada artikel yang pertama yaitu kurangnya metode praktis, aman, dan murah untuk analisis mikroplastik di lingkungan sekolah, sehingga topik mikroplastik jarang diajarkan meskipun relevan dengan isu lingkungan saat ini. Untuk permasalahan pokok yang kedua, di artikel kedua, kurangnya eksperimen laboratorium pendidikan yang mengajarkan deteksi dan kuantifikasi mikroplastik dalam air kemasan menggunakan pendekatan instrumental yang terjangkau dan juga relevan dengan konteks lingkungan. Untuk permasalahan artikel yang ketiga, sulitnya mengidentifikasi mikroplastik berukuran kecil dalam sampel lingkungan seperti air laut dengan mikroskop bright field konvensional, terutama oleh komunitas ilmiah masyarakat dan mahasiswa yang tidak memiliki akses ke peralatan laboratorium canggih. Lalu, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Untuk artikel yang pertama, karena mikroplastik telah mencemari berbagai ekosistem gitu ya, dan bahkan tubuh manusia, sehingga pemahaman tentang sumber, dampak, dan cara mendeteksinya sangat penting. Namun, metode analisis yang ada selama ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan peralatan yang mahal, sehingga tidak terjangkau oleh sekolah. Lalu untuk artikel yang kedua, karena mikroplastik merupakan polutan global yang semakin mengkhawatirkan dan juga telah ditemukan dalam produk konsumen seperti air kemasan, maka dari itu diperlukan pendekatan edukatif yang memadai untuk memperkenalkan mahasiswa pada metode analisis modern dan isu lingkungan kontemporer, serta teknik yang ada seperti FTIR atau Raman. Seringkali mahal dan rumit, sehingga diperlukan alternatif yang lebih sederhana dan juga terjangkau. Untuk artikel yang ketiga, karena mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan dan berpotensi berdampak pada kesehatan manusia, sehingga deteksi dini dan pemantauan mikroplastik di lingkungan diperlukan untuk memahami tingkat pencemaran serta metode yang ada seperti spektroskopi R dan Raman yang mahal dan tidak dapat diakses oleh komunitas non-profesional. Lalu di sini ada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Untuk artikel yang pertama, mengembangkan metode yang mudah, aman, dan juga murah untuk memisahkan dan mendeteksi mikroplastik dalam sampel sedimen menggunakan Nailred dengan photobox fluoresensi DIY yang dapat diimplementasikan di sekolah menengah. Untuk artikel yang kedua, tujuannya itu untuk mengembangkan dan menerapkan eksperimen laboratorium untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi mikroplastik dalam air kemasan menggunakan mikroskop fluoresens sederhana yang dibangun sendiri atau DIY, serta menilai dampak pembelajaran dari eksperimen ini. Untuk tujuan penelitian artikel ketiga, untuk mengembangkan dan menguji adaptasi mikroskop bright field sederhana dengan penambahan komponen polarisasi dan deteksi fluoresensi Nailred untuk mengidentifikasi mikroplastik secara efektif dan juga murah. Lalu di sini ada kerangka teoretik yang mendukung permasalahan tersebut. Pada artikel yang pertama, menggunakan pemisahan mikroplastik dari sedimen, pewarnaan selektif menggunakan Nailred, dan juga deteksi fluoresensi dilakukan dengan perangkat sederhana berupa photobox DIY. Untuk artikel yang kedua, menggunakan prinsip fluoresens, yaitu penggunaan pewarna Nailred, lalu prinsip kerjanya mikroskop fluoresens seperti filter eksitasi, cermin dikroik, dan juga filter emisi. Lalu dengan polusi mikroplastik seperti kemampuannya dalam menyerap polutan organik dan juga akumulasi dalam rantai makanan.
Perangkat teoretik pada artikel ketiga, yaitu yang pertama ada Bayer-Fringens, fluorescent red, dan juga optik dasar seperti prinsip pemblokiran cahaya eksitasi menggunakan filter emisi dan juga penggunaan sumber cahaya LED biru. Lalu di sini ada subjek, metode, dan juga prosedur penelitian. Pada artikel pertama, subjeknya itu siswa SMA dalam sebuah workshop laboratorium. Metodenya itu eksperimen laboratorium dengan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif melalui kuesioner pra dan juga pasca. Prosedur penelitiannya, penyaringan sampel dilakukan lalu di pemisahan densitasnya dengan K2CO3 jenuh, lalu diberi warna dengan nairet dalam aseton dan air, lalu dideteksi menggunakan photobox fluoresensi DIY dengan LED dan filter serta analisis gambar dengan smartphone. Lalu untuk artikel kedua, subjeknya itu mahasiswa tingkat atas jurusan kimia, metodenya eksperimen laboratorium dengan sampel air kemasan. Untuk prosedurnya, penyaringan sampel air kemasan, pemberian pewarna, pengamatan dan pencitraan partikel menggunakan mikroskop fluoresens, serta perhitungan dan klasifikasi partikel berdasarkan morfologinya. Untuk artikel yang ketiga, subjeknya itu sampel plankton dari perairan Monterey Bay, California, dan juga bahan plastik kontrol seperti nilon, serat selulosa asetat, dan juga polietilen. Metodenya itu menggunakan adaptasi mikroskop stereo dan compound dengan penambahan polarizer dan sumber cahaya LED biru. Prosedurnya, sampel plankton diambil dan jaring planktonnya, lalu ditambahkan pewarna nairet dan diinkubasi serta diamati di bawah mikroskop yang telah dimodifikasi dan juga dibandingkan dengan sampel kontrol. Lalu di sini ada instrumen penelitian dan juga teknik pengumpulan data. Pada artikel yang pertama, instrumen penelitiannya itu berupa photobox fluoresensi DIY dengan variasi LED dan juga filter serta kuesioner pra dan pasca workshop. Lalu teknik pengumpulan datanya itu data kuantitatif diperoleh dari hasil analisis foto partikel fluoresensi yang diambil menggunakan smartphone dalam photobox DIY. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui kuesioner pra dan juga pasca workshop serta umpan balik langsung dari siswa. Untuk instrumen penelitian artikel kedua, penelitian menggunakan mikroskop fluoresensi komersial dan juga DIY, serta dengan perangkat lunak Fiji atau image untuk analisis citra. Teknik pengumpulan datanya itu, data dikumpulkan dengan mengambil gambar partikel fluoresens, menghitungnya menggunakan perangkat lunak, dan juga mengklasifikasikannya berdasarkan morfologinya seperti serat, fragmen, dan juga manik. Untuk instrumen penelitian artikel ketiga, menggunakan mikroskop bright field yang dimodifikasi dengan penambahan polarizer dan analyzer, sumber cahaya LED biru sebagai eksitasi fluoresensi, serta filter kuning atau orange untuk mendeteksi emisi fluoresensi. Teknik pengumpulan datanya dikumpulkan melalui observasi visual dan juga perekaman gambar partikel yang diduga mikroplastik berdasarkan 3 kriteria identifikasi, yaitu karakteristik bentuk dan warna under bright field, lalu keberadaan birefringence under polarisasi silang, dan juga emisi fluoresensi setelah pewarnaan oleh nairet. Di sini ada pengolahan data. Untuk artikel yang pertama, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan pendekatan campuran, yaitu data kuantitatif dari kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji signifikasi untuk mengukur perubahan sikap lingkungan. Sementara data yang dikumpul secara kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk memahami pengalaman belajar siswanya. Untuk artikel yang kedua, pengolahan dan analisis data dilakukan secara terintegrasi melalui perangkat lunak Fiji atau image, di mana citra partikel diproses dengan teknik thresholding, intensitas fluorescence, dan penyaringan ukuran didahului oleh kalibrasi mikroskop DIY untuk konversi satuan, sedangkan analisis datanya mencakup perbandingan kuantitatif jumlah partikel antar merek air kemasan, serta interpretasi statistik sederhana terhadap variabilitas hasil yang diperoleh. Untuk artikel yang ketiga, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan karakteristik partikel sampel terhadap kontrol, di mana suatu partikel diidentifikasi sebagai mikroplastik jika memenuhi 3 kriteria yang disebutkan sebelumnya. Lalu di sini ada temuan dan juga kesimpulan. Pada artikel yang pertama, temuannya itu adalah metode yang dikembangkan berhasil mendeteksi berbagai jenis mikroplastik seperti PVC, PET, PS, dan juga PU, meskipun belum optimal gitu ya untuk mendeteksi PE dan juga PP. Lalu kesimpulannya, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa protokol analisis mikroplastik yang dikembangkan terbukti efektif, aman, dan juga terjangkau untuk implementasi di lingkungan sekolah. Untuk temuan artikel yang kedua,
Eksperimen berhasil mendeteksi keberadaan mikroplastik dalam semua sampel air kemasan yang diuji dengan jumlah partikel yang terkisar antara 7 sampai 28 partikel per liter. Lalu analisis morfologi menunjukkan bahwa mayoritas partikel yang ditemukan berbentuk fragmen dan manik dengan hanya sedikit serat yang terdeteksi. Lalu eksperimen ini berhasil memperkenalkan mahasiswa pada teknik analisis instrumental berbasis fluoresensi sekaligus isu lingkungan kontemporer mengenai mikroplastik. Untuk temuan artikel yang ketiga, penelitian ini mengungkapkan bahwa 86% sampel plankton yang dianalisis mengandung mikroplastik dengan serat sebagai bentuk kontaminan paling umum yang teridentifikasi. Kesimpulannya, adaptasi mikroskop dasar dengan modifikasi murah memungkinkan identifikasi mikroplastik yang efektif dan juga dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat umum, pelajar, dan juga peneliti dengan sumber daya yang terbatas. Lalu di sini ada manfaat penelitian untuk artikel yang pertama. Artikel ini menginspirasi pengembangan metode analisis lingkungan yang rendah biaya dan juga mudah diakses, serta menunjukkan bagaimana isu lingkungan aktual dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sains dengan pendekatan hands-on learning dan dapat menjadi model untuk penelitian serupa tentang polutan lain atau aplikasi STEM dalam pendidikan. Lalu manfaat penelitian artikel kedua, memberikan manfaat yang signifikan sebagai inspirasi dalam pengembangan eksperimen pendidikan, khususnya dengan menawarkan pendekatan yang praktis dan juga relevan untuk mengintegrasikan isu lingkungan terkini seperti polusi mikroplastik ke dalam kurikulum sains. Lalu manfaat penelitian artikel yang ketiga, memberikan inspirasi bagi pengembangan metode deteksi polutan yang terjangkau dan juga mudah diakses, khususnya dalam identifikasi mikroplastik. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan nilai penerapan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan prinsip kimia, biologi, dan juga optik, sehingga dapat menjadi model efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Lalu dari ketiga artikel jurnal tersebut, ada research gap-nya. Untuk artikel yang pertama, hanya fokus pada metode edukasi untuk sekolah menengah dengan pendekatan low cost, namun terbatas pada deteksi partikel berukuran yang lebih dari 0,25 dan juga tidak efektif untuk PE dan juga PP. Untuk artikel yang kedua, mengembangkan metode untuk mahasiswa S1 dengan mikroskop fluoresensi DIY tetapi menggunakan pelarut metanol dan fokus hanya pada air kemasan saja. Lalu untuk artikel yang ketiga, adaptasi mikroskop dasar untuk komunitas tetapi tanpa langkah digesti sehingga berisiko false positif dari material organik. Lalu di sini ada judul artikel pembanding. Yang pertama ada a rapid screening approach to detect and quantify microplastic based on fluorescence tagging with NIRAD. Yang kedua ada lost but found with NIRAD, a novel method for detecting and quantifying small microplastic in environmental sample. Yang ketiga ada identification and quantification of microplastic using NIRAD staining. Lalu di sini berdasarkan artikel jurnal yang telah dianalisis, di sini terbentuk dua permasalahan dan juga dua rancangan judul proposal, yang dimana permasalahan pertama yaitu bagaimana mengembangkan protokol terintegrasi analisis mikroplastik yang menggabungkan metode preparasi sampel yang aman, staining dengan pelarut non-toksik yang dioptimalkan untuk semua polimer termasuk PE dan PP, dan juga sistem deteksi low cost yang terkalibrasi untuk aplikasi edukasi dan monitoring lingkungan. Rancangan judul proposalnya itu pengembangan protokol terintegrasi analisis mikroplastik dengan optimasi staining layer non-toksik dan fluorescence photobox terkalibrasi untuk aplikasi edukasi sains lingkungan. Permasalahan yang kedua, bagaimana memvalidasi efektivitas dan akurasi protokol tersebut menggunakan framework validasi yang aksesibel atau tanpa instrumental mahal untuk berbagai jenis sampel lingkungan real. Rancangan judulnya, validasi protokol analisis mikroplastik terintegrasi, efektivitas metode low cost untuk kuantifikasi berbagai polimer dalam sampel lingkungan real. Jadi cukup sekian presentasi analisis jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.